Halo teman-teman semua, semoga teman-teman sehat selalu dimanapun berada dan terus semangat ya buat UTBK-nya. Hari ini bersama dengan aku Isfahan, kita akan membahas salah satu topik yang juga diujikan dalam UTBK Bahasa Inggris, yaitu predicting paragraph atau memprediksi paragraf. Sepertinya ini teman-teman juga suka berimajinasi ya, akan senang ini dengan topik yang ini, teman-teman yang suka berimajinasi karena memang kita disuruh memprediksi apa yang bisa terjadi dari paragraf ini gitu. Nah, hari ini kita akan mempelajari sebenarnya apa sih yang diujikan pada topik ini dan hal apa yang harus teman-teman kuasai. Yuk, mari kita masuk ke pembahasan. Kemampuan memprediksi sesuatu berdasarkan paragraf yang disajikan sebenarnya penting untuk menguji pemahaman seseorang terhadap teks. Jadi memang ujung-ujungnya teman-teman ini diuji lagi, teman-teman ini sudah paham belum ya terhadap teks yang diberikan. Pada dasarnya, memang ujian bahasa Inggris di UTBK ini menuntut teman-teman untuk memiliki kemampuan memahami teks ya. Makanya disebut juga biasanya dalam konteks lain, ujian seperti ini disebut dengan reading comprehension atau pemahaman bacaan. Selain itu, kemampuan memprediksi paragraf penting untuk menguji kemahiran teman-teman dalam mengasah kemampuan berpikir kritis karena memprediksi sesuatu berdasarkan teks ini membutuhkan kemampuan memahami setiap kalimat pada teks, hubungan satu kalimat dengan kalimat lain, serta makna implisit yang terkandung dalam teks tersebut. Wah, jadi kalau teman-teman nanti sudah bisa, udah jago nih memprediksi paragraf, berarti ada yang berkembang nih dalam kemampuan berpikir kritis teman-teman. Sebenarnya teman-teman tidak ada langkah tertentu untuk bisa memprediksi sesuatu dari paragraf. Jadi tidak seperti matematika atau kimia yang ada step by step-nya, tapi aku mungkin punya tips dan trik nih untuk teman-teman yang mungkin dapat memudahkan kalian semua dalam menjawab soal jenis ini ya, yaitu predicting paragraph. Yang pertama, pahami bahwa setiap kalimat memiliki makna implisit dan konsekuensi tersendiri. Udah berat nih kalimatnya ya. Ada makna implisit, ada konsekuensi. Ini aku jelasin lebih lanjut. Misalnya, teman-teman mengatakan bahwa seseorang yang sering mengonsumsi makanan tinggi gula berisiko terkena diabetes. Misalnya ada satu kalimat seperti itu. Nah, coba deh kita perhatiin kalimat ini. Ada banyak loh makna implisit yang ada di dalamnya. Kalimat ini secara nggak langsung mengatakan juga bahwa sering makan makanan tinggi gula tuh nggak baik buat tubuh. Dia juga bilang makan makanan tinggi gula meningkatkan risiko penyakit tertentu. Kalimat tersebut secara nggak langsung juga bilang menjaga pola makan penting untuk menghindari penyakit. Dan masih banyak sekali teman-teman, the list goes on ya, masih banyak sekali makna-makna implisit dari kalimat tersebut. Jadi itu yang teman-teman harus pahami. Kalau melihat sebuah teks itu, teman-teman tuh harus langsung, wah ini tuh makna implisit lainnya apa ya? Nah seperti itu nanti kalau teman-teman sudah attain that level, sudah ada di tingkat tersebut gitu ya, dalam memahami sebuah teks. Selain itu, sebagaimana pada topik-topik sebelumnya, teman-teman ada baiknya membaca setiap opsi yang diberikan. Kan namanya UTBK, kalau konteksnya UTBK tetap pilihan berganda ya, kalau tidak berubah. Nah, teman-teman baca opsinya, tandai kata kuncinya, dan cari kata yang sama atau memiliki makna sama alias sinonim dengan kata kunci tersebut. Jadi cari bagian teksnya, cari bagian teks atau cari kata yang mengandung kata kunci tersebut. Nah, hal ini dilakukan agar teman-teman tidak membuang waktu dengan membaca keseluruhan teks dari awal hingga akhir ya. Sebagaimana sudah diulang-ulang dari setiap video bahwa dalam pembelajaran dalam UTBK Bahasa Inggris, mohon maaf, waktunya ini sangat singkat. Jadi teman-teman harus pintar-pintar mengatur strategi waktu. Nah, setelah memahami tujuan dan beberapa tips and trick tadi, yuk kita coba kerjakan soal untuk menguji kembali pemahaman kita. Nah, mari kita lihat soal berikut. Seperti biasa, teman-teman boleh menjeda videonya untuk membaca dan menjawab, lalu nanti melanjutkan lagi videonya untuk melihat pembahasan dan menyesuaikan dengan jawaban.
Kita lihat soalnya adalah it can be predicted based on the passage that. Nah, ini biasanya salah satu contoh redaksi soalnya nih. Dapat diprediksi dari paragraf bahwa. Nah, jadi teman-teman, maksudnya itu apa? Memprediksi itu harus tetap berdasarkan paragrafnya. Paragrafnya itu punya makna implisit apa ya? Ya, nanti kita lihat pada bagian kali ini. Nah, dalam menjawab soal tersebut, teman-teman dapat terlebih dahulu menggarisbawahi kata kunci pada setiap opsi yang diberikan. Lalu, teman-teman dapat mencari kata yang sama atau memiliki makna sama dengan kata kunci yang teman-teman telah garis bawahi. Jadi baca opsinya, tandai ya di garis bawahi si kata-kata kuncinya dan cari kata kunci yang sama pada teks. Jadi biar waktunya dapat diefektifkan gitu. Nah, pada layar teman-teman bisa melihat beberapa kata kunci yang kiranya penting dan perlu diperhatikan. Lihat pada satu-satu opsi. Pada opsi A misalnya, terdapat kata sleep cycle yang kira-kira memiliki makna sama dengan sleep stages pada kalimat 3. Kita lihat di kalimat 3 ada sleep stages, itu kurang lebih sama dengan sleep cycle. Pada kalimat tersebut disebutkan bahwa siklus tidur yang baik memungkinkan peran tidur, yaitu untuk mengembalikan fungsi tubuh dan pikiran. Ya, memang peran atau tujuan tidur itu kan mengembalikan fungsi tubuh dan pikiran kita ya. Nah, dalam hal ini tidak dapat disimpulkan bahwa tidur yang buruk berpengaruh negatif kepada hubungan sosial karena fungsi tubuh dan pikiran yang tidak di-restore atau dikembalikan masih memungkinkan seseorang memiliki hubungan sosial yang baik. Jadi yang A ini prediksi yang masih keliru ya teman-teman, tidak sepenuhnya benar. Kita lihat pada opsi B. Terdapat frasa benefits from sleep atau manfaat-manfaat tidur ya yang disebutkan pada kalimat 4. Lalu terdapat juga frasa a baby crying yang berkaitan dengan benefits from sleep. Apa nih hubungannya ya? Ada bayi menangis, apa hubungannya dengan manfaat tidur? Disebutkan pada teks bahwa salah satu syarat memperoleh manfaat maksimal dari tidur adalah tidur dalam keadaan tidak terganggu. Di teks itu disebutkan have a relatively uninterrupted sleep, ya artinya tidur yang ya relatif tidak terganggu. Nah, tentu dong kalau ada bayi yang menangis saat tidur pasti dapat mengganggu tidur seseorang dan mengurangi manfaat yang didapatkan dari tidur. Sehingga opsi ini benar ya, bahwa kalau ada bayi yang menangis, manfaat tidur pun akan berkurang. Pada opsi C, terdapat frasa circadian rhythm yang disebutkan pada kalimat 4. Opsi ini jelas salah karena pada kalimat 4 ya disebutkan kata natural yang berarti alami. Dengan kata lain, circadian rhythm ini sesuatu yang nggak bisa diatur secara sengaja ya teman-teman, atau dalam opsi purposefully set. Purposefully set itu artinya diatur dengan sengaja. Circadian rhythm dalam teks disebut natural, itu sesuatu yang alami. Jadi tidak bisa diatur dengan sengaja. Jadi yang C sudah jelas salah. Kita lihat pada opsi D. Terdapat frasa benefits from sleep ya yang tadi disebutkan pada kalimat 4. Terdapat pula frasa the more you sleep yang berkaitan dengan benefits from sleep. Disebutkan pada teks bahwa salah satu syarat memperoleh manfaat maksimal dari tidur adalah enough hours of sleep, tidur yang cukup, bukan tidur yang panjang ya, bukan the more you sleep. The more you sleep artinya semakin lama kamu tidur, berarti ini berkaitan dengan durasi. Nah, bukan berarti makin lama tidur, makin bagus ya kualitas atau manfaat tidurnya, tidak. Karena salah satu manfaat tidur itu didapatkan dengan cara enough hours of sleep. Jumlah tidur yang cukup, bukan jumlah tidur yang banyak. Pada opsi E kita lihat, terdapat kata successful yang bentuk adverbanya disebutkan pada kalimat 3. Bentuk adverba itu berarti successfully, yang belakangnya ada ly ya, tambahan ly. Nah, telah disebutkan sebelumnya bahwa tidur yang baik memungkinkan tidur mengembalikan fungsi tubuh dan pikiran, itu sebagai fungsi dasar tidur. Nah, dari hal ini tidak bisa juga disimpulkan secara langsung bahwa seseorang yang tidur cukup memiliki performa yang lebih baik, karena performa tidak hanya ditentukan oleh tubuh dan pikiran ya, bisa juga perasaan dan lain sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa jawaban yang benar ini adalah pada opsi D. Baiklah teman-teman, sekian pembahasan mengenai materi predicting paragraph yang membahas seputar jenis soal dan tips dan trik dalam mengerjakannya. Semoga ilmunya bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.